Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Ada pandangan menarik dari Bung Adi Prey dan juga Bapak Simonjon terkait wacana pertemuan Presiden Prabowo dan juga Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua PDI Perjuangan. Apa yang menarik? Ya, yang menarik kok masih saja disangkut pautin oleh Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi sendiri sudah bilang bahwasannya ya ketemu-ketemu aja, bagus buat persatuan. Ya begitulah, mantap ya Pak Jokowi. Bagaimana pandangan Bung Adi Prayitno dan juga Bapak Simonjon? Mari kita simak bersama videonya. Let's go. Ketika ada pertemuan soal kemungkinan Megawati dengan Prabowo Subianto bertemu, ini pasti selalu dihubung-hubungkan dengan Jokowi. Loh, kenapa Pak Jokowi selalu dikait-kaitkan? Tentu ada rumus yang selama ini seakan-akan baku. Rumusnya adalah selama hubungan Jokowi dengan Prabowo Subianto itu baik-baik saja, rasa-rasanya Megawati tidak akan bertemu dengan Prabowo Subianto. Tapi sebaliknya, kalau kemudian hubungan Prabowo dengan Jokowi itu tidak baik-baik saja, alias mulai merenggang atau mulai bayang-bayang Jokowi tidak terlampau kuat dengan Prabowo, maka sangat mungkin Megawati akan melakukan pertemuan politik dengan Prabowo. Jadi wajar kalau kemudian di seberang yang lain, ketika wacana pertemuan Megawati dengan Prabowo ini belakangan semakin mengeras, kalau terjadi di bulan Januari misalnya, atau di bulan April saat Kongres PDIP, pasti publik mengaitkan betapa pengaruh Jokowi, bayang-bayang Jokowi kepada Prabowo Subianto itu sudah mulai memudar. Artinya Prabowo ingin menunjukkan kepada publik dan kepada siapapun bahwa saat ini Prabowo Subianto adalah Presiden Republik Indonesia yang tak ada satupun orang yang bisa mengintervensi, tak ada satupun orang yang kemudian bisa membayang-bayangi, dan kemudian apalagi bisa mendikti dari Prabowo Subianto. Karenanya kalau betul ini terjadi pertemuan Prabowo dan Mega, tentu pesan politik yang bisa ditangkap adalah Prabowo ingin membangun keseimbangan politik dengan siapapun. Keseimbangan politik dengan partai Kim, partai-partai non-Kim, keseimbangan politik dengan Jokowi, dan keseimbangan politik dengan PDIP tentu saja. Inilah yang saya kira menjadi diskursus yang belakangan cukup menguat. Di mana kalau peristiwa politik pertemuan Prabowo dan Mega ini terjadi, pasti yang diserang, pasti yang dihujat, pasti yang kembali dimention itu adalah Jokowi. Yang pastinya akan disebut pengaruh politiknya, bayang-bayang politiknya tak lagi signifikan kepada Prabowo Subianto. Ya inilah politik kita. Sekalipun Jokowi ada di Solo, kemudian Prabowo itu di Jakarta, Megawati di Jakarta, setiap peristiwa apapun di negara ini pasti selalu dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi. Itulah yang saya kira menjadi penting kenapa saya harus bicara tentang soal kemungkinan ini kapan kira-kira Megawati dan Prabowo Subianto akan kembali bertemu. Kalau mau jujur sebenarnya publik sudah bosan kapan misalnya menunggu pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati. Karena kalau kita bicara tentang konteks kepentingan politik, apa urgensinya bagi Prabowo untuk bertemu dengan Megawati? Dulu mungkin Prabowo butuh support politik, merangkul semua partai, merangkul pihak-pihak yang kalah pilpres. Tujuannya adalah akomodasi politik, mengamankan kepentingan politik parlemen, sehingga tidak ada resistensi dan protes apapun. Tapi sampai hari ini, hampir bisa dipastikan 85% dukungan politik baik di ekstra parlemen ataupun dukungan politik yang ada di DPR, itu semuanya total sudah diberikan kepada Prabowo Subianto. Artinya apa? Kalau argumennya Prabowo itu kepentingannya adalah argumentasi stabilitas politik, saat ini dukungan politiknya cukup kuat kepada Prabowo dan politik cukup stabil. Bahkan PDIP sekalipun belum resmi menyatakan dukungan politiknya kepada Prabowo, tapi publik tahu. PDIP dalam banyak hal pasang badan dan memberikan dukungan secara total kepada Prabowo. Ketika ada kenaikan PPN 12%, PDIP dukung penuh. Ketika ada misalnya program makan bergizi gratis, PDIP dukung penuh. Jadi itulah secara politik orang berhitung. Apa urgensinya bagi Prabowo Subianto
untuk bertemu dengan Megawati. Mungkin dulu Prabowo itu butuh bertemu dengan PDIP dan Megawati untuk mengamankan kepentingan politik partai dan dukungan politik di parlemen. Tapi seiring sejalan berkembangnya waktu, sudah hampir 100 hari Prabowo jadi presiden, tak ada satupun resistensi, tak ada satupun gejolak dan perlawanan politik yang ada di parlemen. Jadi dalam konteks itu sebenarnya tak ada pentingnya Prabowo itu berjumpa dengan PDIP. Tapi setahu saya di luar hal-hal soal kepentingan stabilitas politik, mazhab Prabowo Subianto itu adalah zero enemy. Jadi siapapun bagi Prabowo Subianto layak untuk dirangkul, layak untuk diajak bekerja sama, tentu bagaimana mewujudkan visi misi dan janji politiknya di 5 tahun yang akan datang. Jadi disitulah kemudian kenapa pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto kembali ramai diperbincangkan. Tapi pertanyaan kritis yang terakhir, lalu apa pentingnya bagi rakyat jika Megawati jadi bertemu dengan Prabowo Subianto? Apa urgensinya bagi rakyat di bawah ketika Prabowo Subianto jadi bertemu dengan Megawati? Harus diakui, ini tidak ada relevansinya. Rakyat ya tetaplah rakyat, mereka sibuk dengan keseharian hidupnya, berkelahi dengan kehidupannya yang dari dulu misalnya tidak pernah sejahtera, mereka masih susah untuk mendapatkan akses terhadap dunia pekerjaan, susah terhadap akses pendidikan, susah untuk mendapatkan ekonomi yang terus berkembang, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kalau mau jujur sebenarnya, pertemuan Megawati dan Prabowo Subianto yang terus diwacanakan hampir setiap saat, ini tidak ada korelasinya dengan kepentingan rakyat yang ada di bawah. Rakyat terus mereka itu berjalan di tempat yang sunyi, menyusuri jalan yang sepi, bagaimana mencari kehidupan yang lebih layak, mencari pekerjaan yang kemudian membuat kehidupan mereka lebih sejahtera, pendidikan lebih murah, kesehatan lebih nyaman, dan seterusnya, dan seterusnya. Pertemuan Megawati dan Prabowo Subianto murni menurut saya hanya sebatas kepentingan elit partai. Murni hanya sebatas kepentingan elit-elit kunci yang ada di negara kita ini. Setelah Pilpres usai 2024, saya kira kehidupan rakyat kembali normal. Yang bekerja tetap bekerja, yang tidak bekerja mereka sibuk mencari pekerjaan, yang susah untuk mengakses pendidikan terus mereka berjuang supaya pendidikan mereka bisa jangkau, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemiskinan, kesejahteraan yang dihadapi oleh rakyat yang ada di bawah teruslah pastinya hanya dipikul oleh mereka tanpa ada bantuan, apalagi ada impact ketika elit-elit kunci bertemu satu sama yang lainnya. Oleh karena itu, kalau mau jujur, ribut-ribut, diskursus soal wacana pertemuan Mega dan Prabowo, jumpa muka, jumpa pikiran antara Prabowo dan Mega, ini hanya sebatas kegaduhan yang ada di elit-elit di negara kita ini. Sementara rakyat di bawah tidak terlampau peduli. Mau bertemu boleh, tidak bertemu juga boleh. Mau bertemu dan berjumpa di bulan Januari boleh, tidak bertemu juga boleh. Rakyat di bawah tidak terlampau peduli dengan apa yang terjadi pada elit-elit penting di negara kita ini. Rakyat itu taunya adalah apapun yang diperbuat oleh elit, bisa bertemu ataupun bisa tidak, yang paling penting adalah problem keseharian yang dihadapi oleh mereka itu selesai. Pengangguran bisa hilang, kemiskinan itu bisa dituntaskan, hasil panen kemudian bisa berkembang dengan pesat, ketahanan pangan itu bisa terwujud, energi juga bisa kemudian memiliki ketahanan yang cukup luar biasa, seperti yang disampaikan oleh pemerintah selama ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah yang saya sebutkan adalah pertanyaan kunci, apa pentingnya jika Megawati bertemu dengan Prabowo Subianto? Tentu rakyat di bawah itu tidak terlampau penting kapankah elit ini akan berjumpa. Berjumpa ataupun tidak, rakyat tetap berkelahi memperjuangkan kehidupan mereka masing-masing sampai titik darah penghabisan. Teman-teman, rupanya nama nasi goreng itu tidak hanya sekadar nama sebuah makanan. Nasi goreng sudah menjadi sebuah komoditas politik yang disematkan pada politik yang dibangun oleh seorang Megawati Soekarno Putri. Politik nasi goreng dimaknai oleh Megawati sebagai politik rekonsiliasi, yaitu politik terbangunnya komunikasi di antara dirinya dengan Prabowo Subianto, yang kita tahu dalam sejarah perpolitikan di tanah air kita adalah dua orang tokoh yang pernah membangun ikatan politik yang sangat intens dan sangat mendalam, oleh karena keduanya pernah maju sebagai
calon presiden dan wakil presiden dalam satu gerbong kepentingan politik yang sama. Dalam konteks ini, makan nasi goreng yang disiapkan oleh Megawati sudah menjadi sebuah bagian dari drama politik dan orkestrasi politik yang secara sadar menjadi salah satu diksi-diksi politik untuk memastikan komunikasi dan rekonsiliasi di antara kedua tokoh ini terkait dengan kepentingan-kepentingan politik yang ingin diwujudkan dalam percaturan politik di tanah air kita. Namun pertanyaannya teman-teman, arah politik hari ini nampaknya kita sadari bersama bahwa Partai Gerindra dan Partai PDIP dengan kedua tokoh utamanya yaitu Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto ada dalam ketegangan politik. Nampaknya apa yang dikatakan oleh Megawati pada waktu arahan dalam ulang tahun PDIP ke-52 itu tidak berbanding lurus dengan realitas politik hari ini. Kita harus mengakui bahwa kedua tokoh ini sekalipun dikatakan oleh Megawati hubungan mereka baik-baik saja dan mereka membangun persahabatan yang tidak pernah akan lekang oleh waktu dan oleh kepentingan politik apapun. Itu tidak bisa membantah sebuah kenyataan dan fakta politik bahwa Gerindra sekarang menjadi pemimpin oleh karena presiden yang real pada hari ini adalah Prabowo Subianto. Dan di lain pihak, posisi PDIP sebagai pemenang pemilu pada pemilu yang terakhir itu tetap menempatkan bahwa PDIP adalah sebuah kekuatan politik yang berada di luar pemerintahan Prabowo Gibran. Dan apakah pertanyaannya adalah ketika kita membayangkan kedua tokoh ini berada dalam ketegangan politik terkait dengan kepentingan-kepentingan politik yang dimainkan oleh keduanya. Dan salah satunya adalah ketika PDIP masih belum menerima dengan baik status dan keberadaan Gibran yang menjadi wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Sekali lagi, apakah akan ada kemungkinan terwujudnya politik nasi goreng jilid kedua, di mana kedua tokoh ini bertemu tidak hanya sekadar menikmati sajian nasi goreng yang disiapkan oleh Megawati Soekarno Putri, tetapi nasi goreng itu dimaknai sebagai sebuah pertemuan politik, sebuah bagian dari komunikasi politik dan sekaligus upaya kedua tokoh membangun deal-deal politik, rekonsiliasi politik untuk mencapai target-target paling tidak bagi Partai Gerindra dan PDIP terhadap berbagai macam isu yang sedang terjadi dan viral dalam konstelasi politik di tanah air kita hari ini. Saya ingin mengatakan bahwa politik yang dimainkan oleh PDIP, dalam hal ini sang ketua umum Megawati Soekarno Putri, kalau memang akan ada politik nasi goreng jilid kedua yang akan mempertemukan kedua tokoh ini, saya bisa memastikan bahwa pertemuan itu mungkin salah satunya adalah ingin mencapai salah satu bagian dari drama-drama politik menjelang Kongres PDIP April mendatang, bahwa PDIP akan menjadi partai politik yang berada dalam barisan yang sama, paling tidak mendukung arah kebijakan dan program kerja yang dilakukan oleh Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden yang definitif hari ini. Dalam konteks ini teman-teman, pemasangan foto Gibran Rakabuming Raka di sekolah partai PDIP Lenteng Agung itu memperlihatkan arah politik PDIP yang semakin melunak. Dan lunaknya dan semakin terbukanya PDIP pada konstelasi politik yang sudah berubah hari ini, dengan menempatkan Prabowo dan Gibran sebagai dui tunggal yang adalah pemimpin Indonesia hari ini, itu memberikan pesan yang sangat mendalam bahwa perubahan politik yang dimainkan oleh PDIP antara lain adalah itu ditentukan oleh bagaimana PDIP membuka diri mereka untuk menyambut para aktor politik dan termasuk kekuatan politik. Salah satunya adalah dengan terbuka bahwa Gibran Rakabuming Raka itu adalah the real vice president pendamping Prabowo Subianto. Sikap
PDIP yang keras dengan tidak mengakui status Gibran Rakabuming Raka itu tentu akan berdampak sebagai sebuah kontraproduktif pada apa yang terjadi terkait dengan kepentingan partai ini. Dan dalam konteks itu teman-teman, saya ingin katakan bahwa kepentingan-kepentingan PDIP yang dapat diakomodir oleh pemerintahan Prabowo dan Gibran itu salah satunya adalah ketika partai ini mencoba menerjemahkan upaya-upaya untuk semakin merapat dan mendekatkan diri dengan pemerintahan Prabowo dan Gibran, tanpa upaya untuk merapat pada kepentingan partai seiring dengan konstelasi politik Prabowo Gibran yang sudah menjadi presiden dan wakil presiden definitif hari ini. Kemungkinan PDIP akan ketinggalan arah dalam proses dinamika politik dan demokrasi di tanah air kita. Disinilah teman-teman kita menjadi paham bahwa politik yang dimainkan PDIP yang kita ingin katakan sebagai politik nasi goreng itu kemungkinan akan terjadi dalam waktu yang tidak akan lama lagi. Dan politik nasi goreng yang akan terjadi itu salah satunya adalah memastikan bahwa perubahan konstelasi politik di tanah air kita antara lain ditentukan dengan keterbukaan PDIP untuk merapat dalam pemerintahan Prabowo dan Gibran. Waktu yang akan memperlihatkan kepada kita apakah rekonsiliasi yang terbangun di antara Prabowo dan Megawati akan terwujud, dan apakah politik nasi goreng yang dimainkan oleh Megawati itu cukup efektif untuk menolong dan menghantar PDIP melakukan proses politik yang semakin mendewasakan partai ini sebagai salah satu kekuatan dan modal dalam proses berdemokrasi di tanah air kita. Ya, begitulah pemirsa pandangan dari Bung Adi Pray dan juga Pak Simon Jones ya. Bagaimana menurut pendapat sobat-sobat? Berikan pendapat dari kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.